Nah, teman-teman, ya beginilah aktivitas pelaut ketika cuti ataupun sedang di darat ke kebun, ya kan. Kebun itu ya nggak gampang juga sih, banyak nyamuk, ya kan. Nyamuknya banyak sekali teman-teman di kebun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Saya Riko Setiawan. Mungkin ini pertama kalinya saya ngevlog setelah saya bikin channel YouTube yang baru, yaitu Muhammad Riko Setiawan. Saya bikin bulan Ramadan kemarin, tepatnya tanggal 13 Mei 2020. Kemarin sempat upload video itu sekitar 6 lah, udah ada 6, tapi video lama semua. Dan ini pertama kali saya ngevlog. Lagi bingung memang mau bikin konten apa. Ya teman-teman, saya sekarang sedang ada di kebun. Nah ini kebun sawit, kebun karet. Kebun karet ini. Jadi inilah aktivitas yang baru saja saya mulai di kebun. Kebetulan kan saya ini kan pelaut ya, pelaut. Dan seperti kita ketahui, gara-gara COVID-19 ini mungkin semua sendik hidup kena dampaknya ya. Banyak pegawai-pegawai yang diberhentikan, diliburkan, dipecat, ya kan. Dan salah satunya berdampak juga kepada pelaut, khususnya di kapal pesiar. Hampir seluruh kapal pesiar di dunia ini stop berlayar, khususnya dari Dream Cruise Genting Dream, tempat saya bekerja. Saya sudah 1 bulan lebih lah di Indonesia. Kemarin kapal kami itu berhenti berlayar itu 23 Februari. Kemudian dari situ udah nggak ada pelayaran lagi. Akhir April kemarin kami dipulangkan. Nah karena tiba di kampung halaman, di tempat orang tua kan nggak ada kegiatan ya. Terus habis Lebaran kemarin saya coba ke kebun nih, kebun karet. Beginilah kebun karet ini. Jadi saya ke kebun sekarang ini cuman niatnya itu mau babat, niatnya mau bersih-bersih. Ini juga udah bawa golok nih, kan mau bersih-bersih kebun. Kan biasanya kan di sekitar kebun kan ada batang-batang pohon yang ganggu itu kan. Nah mau saya babat, tapi pas sampai sini kok ternyata getahnya masih menetes sih kan. Tadi pagi yang nyadap karetnya itu bapak saya. Terus saya lihat kok getahnya masih pada menetes. Terus ya sudahlah, saya bekukan saja. Takutnya hujan nanti malah sayang kan sisa getahnya itu. Jadi teman-teman, langsung saya tunjukkan ya. Beginilah getah karet. Beginilah batang karet. Bila diambil getahnya, diiris kulitnya sampai membentuk jalan, hingga getahnya itu keluar mengikuti jalan dan diberi perantara talang agar netesnya pas di mangkoknya. Ini getahnya ini getah yang masih cair, belum dibeku ya. Nanti habis ini kalau getahnya sudah nggak netes lagi, kita beku. Jadi kalau di kampung saya proses seperti ini dinamakan nyadap karet. Nyadap karet itu proses mengiris kulit karet sehingga mengeluarkan getah. Nah kalau proses memanen di kampung kami itu dinamakan dengan mulung. Mulung itu proses pengambilan getah di dalam mangkuk yang udah beku untuk dicetak di dalam kotak besar, kemudian dijual gitu. Nah kira-kira begini ya, ini batang karetnya nih. Kalau kayak gini terbilang belum termasuk bagus getahnya, karena satu irisan cuman segini. Kalau getah yang bagus, yang deres getahnya itu, dia satu kali irisan tuh bisa setengah batok. Nanti setelah dibeku jadi penuh. Jadi 1 hari 1 kali irisan itu penuh batoknya. Nah itu bagus itu.
Nah, ini kulit yang udah diiris tadi, begini bentuknya. Nah, ini kita tanyakan. Tuh. Oke deh. Nah, beginilah getah karetnya nih. Ini karet yang sudah masuk ke wadah, yang sudah dibekukan ya. Nah, beginilah yang sudah dibekukan. Jadi tiap hari itu disadap, teman-teman. Nah, getahnya ini yang dikumpulkan sedikit demi sedikit inilah yang nantinya dijual ya. Nih, ini 2 hari sudah penuh nih, sudah penuh. Tadi waktu aku kesini kok masih menetes getahnya, sudah saya beku saja. Ini kan masih menetes nih, sampai jam sekarang masih menetes nih. Lumayan kan. Nah, tadinya tuh saya mau babat-babat ya pohon-pohon kecil yang ada di sekitar gitu kan. Masya babat, nah, kayak pohon-pohon begini kan, pohon-pohon ini, pohon-pohon jambu ini kan, di sini kan. Nanti kalau didiemin nanti tumbuh besar. Kalau sudah tumbuh besar nanti malah mengganggu ya kan, begini nih. Nih. Nah, ini buat bekunya ini. Ini air dikasih obat pembeku. Setelah itu masukin aqua, terus dituangkan ke getah yang masih cair itu. Mungkin dalam sekitar tidak sampai 5 menit lah dia sudah beku. Karena karet itu kalau sudah ada getah cairnya lalu tidak dibekukan itu malah kita rugi nanti. Yang pertama, kalau tiba-tiba hujan mendadak ya habis jadi air nanti getahnya ya kan, sia-sia. Tapi kalau dibeku ya aman, kalau hujan kita aman juga. Kemudian selain aman juga menambah bobotnya juga, menambah bobot karetnya. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau di kampung kami namanya mulung. Mulung itu proses panen, proses pengambilan getah karet yang sudah beku di dalam mangkok. Kemudian kita ambil dan kita masukkan ke dalam kotak yang besar sudah disediakan untuk dicetak. Itu namanya proses mulung, proses panen karet. Ini baunya luar biasa karet ini, tapi ya disinilah letak kesenangan kita karena karet yang sudah dipanen akan segera kita jual dan menghasilkan uang. Gitu teman-teman. Jadi terus terang saja petani karet sekarang ini agak-agak paceklik lah. Jadi dulu itu waktu saya sekolah itu kelas berapa ya? Pokoknya sejak SMP sampai SMA 6 tahun itu tiap pagi saya nyadap karet teman-teman. Jadi saya itu selepas sholat subuh ke kebun nyadap karet, nanti pulang sekitar jam 7 itu langsung berangkat sekolah. Nah, pada waktu itu di eranya Pak SBY ya, itu harga karet itu masih kisaran 10.000 ke atas lah. Bahkan saya sempat nimbang karet itu 1 kilonya mencapai 15.000 itu dulu. Sekitar 2006, 2007, 2008 itu masih segitu lah, masih belasan ribu itu harga karet ya. Tapi di eranya Jokowi itu tiba-tiba karet turun drastis teman-teman, 7.000 sekilo, 6.000, bahkan sekarang ini kemarin itu bulan Ramadan itu 2020 itu sampai 2.500 1 kilo karet itu. Pokoknya di eranya Jokowi itu stagnan karet itu di kisaran 5.000 per kilo teman-teman, khususnya di daerah tempat gue Tulang Barat sini ya. Saya nggak tahu ya, ini bukan saya mau condong bicara politik ke pemerintahnya Jokowi, enggak ya, tapi faktanya begitu. Memang di era Jokowi itu harga karet murah. Saya nggak tahu penyebabnya apa, apakah kebijakan pemerintah yang diambil oleh Jokowi yang berdampak pada murahnya harga karet, atau bisa jadi juga permainan daripada agen-agen karet yang nakal dan petani menjadi korban, atau bisa juga karena sekarang ini terlalu banyak petani karet sehingga menyebabkan harga karet murah ya. Ya mungkin banyak faktor lah yang menyebabkan itu, tapi jelas harusnya petani karet ini lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah ya kan. Bagaimana caranya supaya hasil karet itu bisa naik lagi lah ya, bisa stabil di kisaran 8.000 1 kilo itu udah seneng banget sebenarnya petani karet itu. Cuman sekarang aja sekitar 3.000, tinggal 3.000 nih. Habis lebaran ini malah tinggal 3.000-an lah, kisaran 3.000 harga karet itu. Nah teman-teman, ya beginilah
aktivitas pelaut ketika cuti ataupun sedang di darat ke kebun ya kan. Kebun itu ya nggak gampang juga sih, banyak nyamuk ya kan. Nyamuknya banyak sekali teman-teman di kebun itu. Pakai autan, pakai obat nyamuk itu biasanya. Nah, kemudian karena saya juga nggak tahu ya kepastiannya kapan berangkat berlayar lagi, sampai sekarang pun belum ada schedule-nya. Karena ya corona aja masih belum tahu kapan berakhirnya, khususnya di Indonesia ini ya. Nanti kalau corona sudah berakhir baru mungkin schedule kami berlayar keluar lagi. Jadi sementara menunggu jadwal berlayar keluar, sambil nunggu saya ke kebun lah, daripada di rumah kan nggak ada kerjaan, nganggur, nggak enak juga sama orang tua ya kan, gitu teman-teman. Jadi teman-teman, niat saya bikin channel YouTube itu kan sebenarnya saya punya channel YouTube itu dari 2015. Jadi waktu itu tujuan saya membuat channel YouTube itu bukan untuk mencari subscriber ataupun apalagi sampai menghasilkan uang, tidak. Awalnya itu saya bikin channel YouTube itu saya fungsikan hanya untuk menyimpan video ya kan. Karena kan saya kan orangnya suka bikin video apapun ya kan waktu itu. Jadi setiap saya bikin video apapun itu yang ada di HP saya pasti saya upload ke channel YouTube saya. Jadi dari 2015 sampai 2020 itu video yang sudah saya unggah di channel YouTube saya yang lama itu sekitar 850 video. Bayangin, banyak sekali kan. Dan videonya ya video ya nggak bermutu lah, karena fungsinya untuk saya simpan saja, karena kan kapasitas HP saya waktu itu kan tidak memadai untuk menyimpan video kan. Makanya setelah ada video saya unggah ke YouTube, setelah diunggah ke YouTube saya hapus dari HP begitu. Jadi saya fungsikan untuk menyimpan video aja sebenarnya kan. Tapi setelah saya balik dari kerja ini, nggak ada kerjaan ya kan, kok tiba-tiba kepikiran untuk membuat channel YouTube baru dan benar-benar mau mencari subscriber gitu kan. Ya, siapa tahu ya kan bisa ada rezekinya ya kan nggak ada yang tahu juga ya kan. Nah, untuk kontennya sendiri saya masih bingung nih teman-teman. Tapi pengennya sih kontennya itu tentang dunia perkapalan lah ya, khususnya kapal pesiar ya. Saya ingin share ke teman-teman bagaimana sih kehidupan di kapal pesiar itu ya kan, pemandangan di kapal pesiar, lalu bagaimana sih cara bekerja di kapal pesiar itu, syaratnya apa aja ya kan, harus bagaimana supaya bisa diterima di kapal pesiar, agen yang bagus, yang tidak menipu, yang mana gitu kan. Saya sebenarnya pengen berbagi ke situ nanti. Jadi saya khususkan untuk teman-teman yang baru lulus sekolah atau yang lagi cari kerja atau yang pengen kerja di kapal pesiar tapi belum kesampaian gitu kan. Jadi saya lebih pengen berbagi pengalaman saja, tapi belum sempat aja sih bikin konten di situ sih. Nantilah kalau ada waktu saya bakalan berbagi tentang bagaimana langkah saya dulu bisa kerja di kapal pesiar. Karena saya kan notabene kan lulusan SMA jurusan IPS teman-teman. Tidak ada sama sekali background di perkapalan, di perhotelan, tidak ada sama sekali. Jadi cuman bermodalkan dulu itu ada pengalaman kerja di toko roti ya kan, toko roti kecil ya kan. Bekerja di toko roti kecil, kemudian karena waktu itu dipecat kerja waktu di Makassar, tiba-tiba ada info di Facebook ya kan. Saya coba pelajari bagaimana syarat-syaratnya. Setelah itu saya belajar bahasa Inggris 2 minggu. Saya ikut tahapan interview, alhamdulillah lolos. Dan 2018 itu tepatnya bulan April itu pertama kali saya berlayar. Jadi sampai di situ dulu teman-teman ya. Insya Allah kapan-kapan saya akan bikin video tentang perkapalan. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga saya tambah semangat bikin konten-kontennya nanti ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Riko Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.